Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 7 kimia dari kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan saya Aldi Mahadika dari absen 3. Saya Ayudia Pramisa Putri Syareni dari nomor absen 9. Saya Matthew Nilsen Sutrisno, nomor absen 25. Saya Giri Septianto, absen 17. Saya Winadewi Salasabila, nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video praktikum kimia mengenai sel elektrolisis selarutan CuSO4 dan Ki serta sel volta. Halo semuanya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari percobaan sel elektrolisis larutan CuSO4, antara lain yang pertama yaitu 1. Mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada proses elektrolisis. Yang kedua, mengetahui perubahan pada batang elektroda pada proses elektrolisis. Dan yang ketiga adalah mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang pertama saya akan mengambil larutan dari CuSO4. Selanjutnya, kami akan mengukur tingkat keasaman atau basa dari larutan CuSO4 dengan kertas lakmus dan juga mengukur pH indikator dari larutan CuSO4 sebelum reaksi elektrolisis. pH-nya 2. Kesimpulan dari pengukuran pH dengan pH universal dan pengukuran tingkat keasaman kebahasaan larutan CuSO4 dengan kertas lakmus adalah kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Artinya larutan CuSO4 bersifat asam, sedangkan untuk pH indikator menunjukkan memiliki pH 2 dan tingkat keasaman. ya, artinya larutan CuSO4 adalah larutan yang bersifat asam. Untuk alat dan bahannya untuk alat ada statif dan klem, kedua gelas ukur, ketiga gelas kimia, keempat tabung U, keenam ada plat tetes, ini plat tetes. Ketujuh ada baterai besar, ke-8 ada kabel buaya, ke-9 ada elektroda dari karbon. Untuk bahannya ada larutan CuSO4, kertas lakmus dan indikator universal. Selanjutnya pasang pipa U ke penjepit. Masukkan larutan CuSO4 ke dalam pipa U.
Selanjutnya pasang kabel buaya ke elektroda. Berikutnya pasang kabel buaya ke baterai. Masukkan elektroda karbon ke dalam pipa U. Kita tunggu selama 10 menit. Selanjutnya ada pengukuran pH setelah terjadinya elektrolisis di larutan CuSO4. Selain pengukuran pH juga dilakukan pengukuran tingkat keasaman dan kebasahan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus merah tetap menjadi merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Artinya larutan CuSO4 setelah terjadinya reaksi elektrolisis bersifat asam. Selanjutnya Pengecekan pH pada larutan CuSO4 setelah elektrolisis. Dapat diketahui bahwa pH larutan CuSO4 setelah elektrolisis adalah memiliki pH 3. pH 3 di sini bersifat asam. Jadi larutan CuSO4 setelah terjadinya elektrolisis bersifat asam. Jadi kesimpulan untuk reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda karbon atau C adalah sebagai berikut. CuSO4 jika diuraikan akan menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Pada terjadi reaksi ionisasi, katoda akan terjadi reaksi Cu2+ plus 2E menjadi endapan Cu. Karena kation Cu termasuk golongan 1B maka tetap dan mengalami reduksi. Di anoda akan terjadi reaksi 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4E. Karena SO4 2- adalah sisa asam oksi, sehingga yang mengalami oksidasi adalah air. Dan juga elektroda merupakan elektroda inert berupa karbon atau C. Maka reaksi elektrolisis yang terjadi adalah 2Cu2+ plus 2H2O menjadi 2Cu plus O2 plus 4H+. Untuk perubahan batang elektroda karbon pada elektrolisis larutan CuSO4 sebagai berikut. Lembung gas terjadi pada anoda yang dialiri arus kutub positif, sehingga pada anoda terjadi proses oksidasi. Endapan berwarna merah mengkilap pada ujung elektroda karbon terjadi pada katoda yang dialiri arus kutub negatif. Endapan merah mengkilap pada ujung elektroda karbon adalah tembaga atau Cu. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa elektrolisis larutan CuSO4 dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Tujuan percobaan reaksi sel elektrolisis pada larutan Ki. Yang pertama adalah mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada proses elektrolisis. Yang kedua, mengetahui perubahan pada batang elektroda pada proses elektrolisis. Yang ketiga, mengubah energi listrik menjadi energi kimia.
Selanjutnya, ambil larutan Ki dan masukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya kami akan mengecek larutan Ki atau kalium iodida dengan kertas lakmus apakah bersifat basa atau asam. Pada larutan Ki, kertas lakmus biru tetap menjadi biru dan kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Artinya larutan Ki atau kalium iodida bersifat netral. Selanjutnya adalah pengecekan larutan Ki menggunakan pH universal. Dapat diketahui bahwa pH larutan Ki adalah 7. Artinya larutan Ki bersifat netral. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk reaksi elektrolisis larutan Ki atau kalium iodida. Yang pertama adalah statis dan klem, gelas ukur, gelas kimia, tabung U, pipet tetes, plat tetes, kabel buaya dan baterai, elektroda karbon, dan juga larutan Ki atau kalium iodida untuk bahannya, serta ada kertas pH indikator dan kertas lakmus. Letakkan pipa U ke dalam klem. Masukkan larutan Ki ke dalam tabung U. Sambungkan kabel merah penjepit buaya pada baterai bagian positif dan kabel warna hitam pada bagian negatif. Jepit dual karbon menggunakan penjepit buaya. Masukkan elektroda karbon pada pipa U. Tunggu kurang lebih 10 menit untuk elektrolisis larutan Ki. Selanjutnya kami akan mengukur tingkat keasaman dengan kertas lakmus merah dan biru serta pH dari larutan Ki atau kalium iodida setelah terjadinya reaksi elektrolisis. Di sini kertas lakmus biru tetap menjadi biru dan kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Artinya larutan Ki bersifat netral. Selanjutnya adalah pengecekan pH pada larutan Ki. pH-nya berubah menjadi 7. Jadi kesimpulan untuk reaksi elektrolisis larutan Ki atau kalium iodida dengan elektroda karbon atau C adalah Ki jika diuraikan akan menjadi K+ ditambah imin. Di katoda K+ merupakan golongan 1A, maka akan reduksi oleh H2O. Reaksinya di katoda akan menjadi 2H2O ditambah 2E
menjadi H2 ditambah 2OH-. Di anoda I merupakan golongan 7A atau halida dan memiliki elektroda karbon. Maka reaksi di anoda akan menjadi 2I- menjadi I2 ditambah 2E. Maka reaksi elektrolisis yang akan terjadi adalah 2H2O ditambah 2I- menjadi H2 ditambah 2OH ditambah I2. Untuk perubahan batang elektroda karbon pada elektrolisis larutan KI adalah pada anoda mengalami perubahan warna dari bening menjadi kuning kecoklatan. Perubahan warna tersebut menandakan bahwa di anoda mengandung gas iodin. Pada katoda tidak terjadi perubahan warna, namun muncul gelembung pada sekitar elektroda. Hal itu menandakan bahwa larutan KI mereduksi air H2O sehingga menghasilkan H2 dan OH-. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada elektrolisis larutan KI dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Selanjutnya adalah percobaan sel volta. Adapun tujuan percobaan sel volta adalah yang pertama, menemukan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Kedua, mengetahui cara pembuatan baterai dari lemon atau jeruk nipis. Yang ketiga, mengetahui penerapan prinsip sel volta dalam baterai buah. Yang terakhir adalah mengetahui perbandingan kuat tegangan yang dihasilkan oleh baterai buah dengan baterai pada umumnya. Untuk alat dan bahannya, alat 1 kabel buaya, koin tembaga, paku besar, pisau, lampu LED, dan untuk bahannya sendiri ada buah lemon dan jeruk nipis. Siapkan 4 buah lemon, lalu potong salah satu sisi menggunakan peso. Pasang koin tembaga ke lubang yang sudah dibuat. Tusukkan paku ke setiap lemon. Sambungkan kabel buaya kepada paku dan koin. Hubungkan ujung kabel penjepit buaya ke lampu LED. Jadi kesimpulan dari sel volta dari buah lemon tersebut adalah yang pertama, kesimpulan dari percobaan sel volta tersebut adalah dapat ditemukan sumber energi alternatif ramah lingkungan yang berasal dari lemon dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik sehingga lampu LED dapat menyala. Selanjutnya, kita juga dapat mengetahui pembuatan baterai dari lemon yang berasal dari percobaan sel volta sederhana yang sudah kita lakukan. Pada lemon, nipis mengandung asam sitrat atau yang memiliki rumus kimia C6H8O7. Asam sitrat atau C6H8O7 pada lemon berfungsi sebagai pengganti larutan elektrolit. Larutan elektrolit pada lemon dapat memicu logam anoda untuk menghasilkan elektron yang akan mengalirkan ke katoda sehingga dapat digunakan sebagai baterai alami. Selanjutnya, lampu LED dapat menyala. Untuk perbandingan kuat tegangan baterai buatan dengan baterai pada umumnya adalah baterai buah akan memiliki tingkat ketegangan semakin besar apabila kandungan keasaman pada buah tersebut semakin tinggi. Dengan kata lain, kandungan asam sitrat pada buah tersebut juga akan semakin tinggi. Sedangkan pada baterai biasa sudah tersedia tegangan pada masing-masing baterai tersebut. Walaupun demikian, baterai biasa tetap lebih besar tegangannya daripada baterai buah. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian praktikum dari kelompok 7. Terima kasih. Bye-bye.